fungsi menjadi, ya, kita ingin melihat daerah mana saja yang merupakan daerah yang merupakan sempadan mangrove dan mana yang belum merupakan mangrove. Oke, bagus. Siapa? Fenty, siapa? Desmi yang ini ya, rekam ya? Iya, Pak. Ya, bagus tadi. Saya lupa. Ya. Jadi tujuan kita adalah dalam praktikum ini untuk melihat daerah sempadan pantainya, ya, yang merupakan daerah mangrove kita pertahankan, dan mana yang tidak merupakan daerah mangrove, maka yang merupakan mangrove akan kita bangun, akan kita tanami kembali dengan mangrove. Kalau dia tambah udang, maka akan kita bangun kemudian jadi sebuah kembali menjadi mangrove. Anggap saja ini ya sebuah rencana, anggap saja sebuah rencana, dan kita ingin memperlihatkan proses-proses analisis spasialnya. Nah, setelah kita memunculkan citranya, ya, ini dari SAS Planet saya ambil, saya download. Nah, kemudian ini kalau dilihat nggak terlalu tajam, tapi masih bisa membedakan mana yang mangrove dan tidak. Ya. Ini masih mangrove dan mana yang tidak mangrove. Nah, langkah pertama adalah kita harus buat, ya, pertama yang harus kita buat adalah ini, garis pantai, ya, garis pantai. Cara bikin garis pantai, maka kita masuk, itu berarti kita harus membuat sebuah file baru, ya, harus membuat sebuah file baru. Nah, kalau membuat file baru, kita buatnya dari katalog, ya, katalog. Kita mau bikin di mana? Kuliah. Kalau saya bisa, misalnya di sini, misalnya saya bikin SIG, ada kuliah, ada pemetaan, bisa bikin folder baru saya nih. Saya bikin folder baru dulu. Pemetaan, pemodelan, saya pemodelan. Oke, saya connect ke folder dulu. Connect to folder. Saya bikin folder baru di sini. Kemudian kena pemodelan praktikum. Mana dia? Nah, pemodelan praktikum, maka di sini kita sama bikin file baru. Ya, file baru yang kita bikin adalah kita bikin save file, ya, file baru. Namanya garis pantai. Ini apa nih? Point, polyline, polygon, multi-point, multi-patch. Apa isti? Pak. Apa? Polyline, Pak. Polyline. Oke. Nah, polyline, kemudian kita deskripsikan dulu koordinat sistemnya. Kita pakai koordinat sistem yang mana? Nah, kalau kita mau menghitung luas, targetnya menghitung luas, maka kita pakai projective, ya. Projective koordinat sistem, di sini ada UTM, ya. Projective UTM, kemudian WGS 84. Kemudian kita pilih yang Southern Hemisphere. Kenapa? Kita berada di bawah belahan selatan khatulistiwa. Provinsi Lampung kemudian masuk pada zona 48S. Nah, ini zonanya nggak bisa berubah nih. Nggak bisa kamu bikin zona 47S, 46S,
ya, karena akan masuknya lain ini kemana-mana, hilang nanti kemana-mana peta yang dibikin. Ya, kita punya zona di lokomotif adalah kalau untuk UTM ya zona 48S. Oke, ya. Garis pantai polyline oke. Dah? Ini muncul ya polyline di sini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita edit. Ya, agar bisa membuat garis pantai, maka kita sudah muncul garis pantai nih. Kita lakukan edit. Edit supaya bisa dibangun garis pantainya. Start editing. Yes. Start editing. Continue. Nah, ini berarti sudah hidup dia. Ya. Nah, agar kita bisa membuat garis pantai, maka create feature. Ya. Create feature di sini adalah create feature berarti kita klik dulu di feature ini sampai muncul ini, ya. Kalau sudah muncul ini berarti sudah bisa kita digitasi, lakukan digitasi guys. Nah, agar kelihatan lebih jelas, ya, ini warnanya kan masih apa nih, warna apa ya, coklat tua nih. Kita ganti yang agak lebih tebal juga dikit, ya, merah gelap nih, merah darah. Nah, kita ganti merah biasa atau mungkin merah biasa boleh, ya, tapi yang agak tebal dikit agar kelihatan kita digitasinya. Oke, sudah berubah. Nah, kita mulai di sini. Ya, semakin rapi semakin bagus, ya. Nah. Ya, terima kasih Desmi sudah merekam, karena kemarin yang bagian ini belum ada rekamannya ya. Iya, Pak, belum ada. Oke. Ya, kalau kalian senang apa membuat agar teliti bagus ini. Ya, kenal ke ini bagian dari ketekunan juga sebenarnya. Tekun mengolah menjadi menghasilkan sebuah ya anggap saja ini sebagai sebuah karya kita lah gitu. Yang biasa-biasa suka ngelukis, biasanya bikin gambar, biasanya ini enak, menarik nih. Oke. Oh, sorry. Kelewat, misalnya kelewat sini, baliknya bisa balik sini. Nah, balik lagi bisa. Nah, gitu deh. Atau sepertinya ini apa ini ya? Kita anggap saja yang inilah. Oke, sampai di sini data kita oke. Klik 2 kali untuk ini, untuk menutupnya. Nah, sekarang kita sudah punya garis pantai. Dari garis pantai ini kemudian kita ingin melihat membuat apa namanya sempadan pantai 300, ya, sempadan pantai. Coba kita lihat ringkasan kerjanya tadi, ya. Digitasi garis pantai, ya. Nah, kemudian kita buat apa namanya, bisa bikin dulu
ekosistem mangrove existing, bikin buffer dulu. Oke, sekarang kita bikin buffer dulu aja. Masih gambar ArcGIS ya? Editor masih map kan layarnya? Masih, Pak. Pak. Oke. Setelah kita edit, kita save. Ya. Oke, bisa kita stop editing dulu sebentar. Nah, kalau sudah stop editing, maka warnanya akan kembali ke warna ini, warna merah. Sesuai dengan warna yang ini, ya. Tapi kalau seandainya warnanya biru tadi, itu berarti posisinya posisi editing. Sekarang kita nggak bisa edit lagi nih, ya, edit lagi. Kalau sekarang posisi editnya hidup, kita gini langsung berubah menjadi biru deh, betul tebal tadi. Oke. Selanjutnya adalah kita membuat buffer. Nah, buffer sempadan pantai 300 meter. Nah, kita lihat menggunakan apa? Geoprocessing. Buffer, klik sini, buffer. Nah, dalam buffer ini ada feature yang mesti diinputkan. Nah, feature yang mesti diinputkan yang mana? Yang garis pantai. Ya, karena kita mau basisnya adalah garis pantai. Maka kita garis pantai. Kalau seandainya banyak feature di sini, file di sini, maka kita lokasi yang mana yang kita butuhkan, garis pantai atau apa. Nah, sekarang kita akan ambil garis pantai. Nah, simpannya di mana? Apakah di default atau tersimpan di ini, di lokasi yang kita inginkan? Nah, lokasi yang kita inginkan adalah misalnya di lokasi praktikum kita tadi. Maka di mana lokasi praktikum folder praktikum ini kita ambil, ya. Saya mengambil posisinya, saya ambil dari Explorer. Bisa saya ambil dari Explorer, ya. Nah, di sini posisinya, ya. Ini copy di sini, kita copy aja. Despatin yang suaranya ya, di mute ya, teman-teman yang kelupaan. Nah, tadi copy, kita stop share dulu sebentar, lagi ke sana, ke map, ke map. Nah, yang begini aja. Kita plastik ya. Jadi posisinya di folder kita. Ya. Kemudian linear unitnya kita pakai meter. Meter, inci, feet, kilometer, berapa ininya? Berapa? Kita pakai mau 300 meter. 300 meter ya. Tapi 300. Nah. Lalu posisinya mana? Setnya mana? Ya. Ini ada pilihannya. Full, left, right. Kalau full, ya. Kalau full dia bikin buffer di kiri kanan, bagian sini dan bagian kiri dan bagian kanan. Ya, karena kita mulainya dari bawah tadi, maka sebelah kirinya ada sebelah sini. Sebelah kanannya ada sebelah sini. Tapi kalau kita mulai digitasinya dari atas ke bawah, maka kiri sebelah sini. Jadi kiri kanan itu dilihat dari mana kita mau mulai ini. Ya. Nah, sekarang kita cobakan kita mau di daerah kiri, ya. Di daerah kiri kita ambil yang left. Left, tipenya ada round atau flat. Ya, kalau round berarti ujungnya round. Kalau flat berarti kotak. Jadi kita pakai yang round saja. Ya. Jadi yang lainnya kita default saja. Oke, kita coba. Oke kan. Bismillah.
Masih kerja. Masih berproses. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, udah muncul. Nah, ini buffer kita. Muncul dari sebelah kiri. Ya. Nah, kalau kalian coba yang full, ya, mau coba yang full, nanti dia akan muncul di kiri kanan. Nah, terus pantai, coba-coba ya. Ini kita ganti, ya, buff full. Mau lihat mungkin ukurannya, mungkin kita mau berapa misalnya, 200 misalnya, ya dikit, saya bisa bedain full. Nah, kita coba gimana bentuknya tuh. Nah, kelihatan bedanya nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan beda. Ini yang pertama nih yang full, yang bawahnya berarti yang bagian kiri saja. Oke. Berarti yang kita perlukan adalah yang kiri saja. Berarti ini kita tarik saja. Oke. Kamu berarti kita ininya nggak yang cuma nggak aja di sini. Filenya tetap ada. Kita mau melihat daerah sempat vegetasi daerah mangrove. Nah, pertama kita bikin membuat file mangrove existing, maka kembali lagi ke katalog. Kalau kita bikin file baru, kita kembali ke katalog. Ya, kita munculnya di sini. Maka view new save file. Kita mangrove existing. Bentuknya apa bentuknya, Suci? Iya, Pak. Bentuknya apa? Fitur tipnya apa? Polygon, bagus. Ya, polygon. Karena kalau kita bentuk kawasan, sebuah kawasan kita bentuknya polygon. Kalau garis pantai bentuknya polyline. Ya. Ya, berarti kita posisi sebuah tiang pemancar misalnya gitu. Oke, kita edit dulu. Ya. Ya, sama seperti yang tadi. Projected string code-nya yang UTM UGS 84 Certain Hemisphere 48S. Suci udah kerjain, Suci? Pak. Oke, bagus. Nggak ada kesulitan kan? Ini Pak, pas bagian polygonin si mangnya itu nggak bisa semua gitu loh, Pak. Jadi kayak kepotong-potong. Nggak bisa semuanya. Maksudnya gimana tuh? Nggak bisa satu kali dari ujung ke ujung gitu, Pak. Jadi potong-potong gitu bentuk poligon mangrove-nya. Jadi data poligon ini nggak kamu bikin satu file, satu data. Berarti datanya ada banyak, kamu bikin potong-potongan. Ya. Saya cari contoh nanti. Oke, bentar ya. Saya lihatin contohnya. Ini kita apa? Tim mangrove-nya sudah ada tadi. Existing. Oke, bagus. Selanjutnya kita edit.
agar kita bisa bikin digitasi kawasan mangrove, kita edit dulu. Start editing. Mangrove existing, klik continue. Ya, jangan lupa create feature. Ya, mana kalau kita mangrove kita pilih, tekan kemudian mangrove. Nah, ini sudah bentuknya ini tidak bisa kita bikin apa. Nah, contoh gini, ya, agar supaya nempel dia di garis ini kan kita mau garis ini juga, mau bikin poligon. Nah, caranya gini, mulai dari sini, ikuti garisnya terus sampai dia ada kotak. Ini kan ada kotak kecil kan? Kelihatan nggak kotak kecilnya? Ini kotak besar. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, pas kotak besar klik, kemudian pas ada kotak besar klik, ya kotak besar klik, nah, begitu terus. Supaya dia berada pada nempel dengan garis pantai kita bangun sebelumnya. Nah, terus klik terus. Nah. Jam, oke. Dulu kita zoom lagi. Ya, nah saja di situ, ya. Atau mungkin kasus sushi kayak gini nih. Ya, kita bangun dulu, ya. Poligonnya, ya. Seperti ini. Nanti kita bisa, ya, kita rapikan nanti bisa. Ya, teknik aja nanti suci dan kurang pas tadi. Ya. Kalau menutup, ya klik dua kali double. Klik double kalau menutup. Mengakhiri pembahasan dua kali. Dia. Oke. Nah, ini kita clear selection sementara. Nah, berarti ada bagian yang tidak satu garis, ya, tidak satu ini, tidak menempel dengan garis ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. nah, kalau gitu kita ingin memperbaiki ini agar seperti dengan masuk ke garis ini. Ya. Caranya apa? Klik ini, posisinya masih edit, maka kita bentuk ini, ambil dari reshape-nya. Dari reshape-nya, Bel. Nah, dari mana kita mulai? Dari yang ada terakhir. Ya, dari terakhir kotak yang besar ini. Kita ikutin terus. Nah, muncul sini dah. Klik sini. Kemudian klik sini. Nggak sama. Nah, di luar nggak apa-apa, buat penutupnya. Oke. Sama dengan mengikuti garis. Nah, sekarang masalahnya adalah kita tahu itu ya, apa pas posisinya benar-benar di mangrove atau ada yang keluar dari arealnya yang kita digitasi. Nah, caranya apa? Kita clear dulu, ya. Kita perbaiki ini tampilan ininya. Klik di sini kali. Sorry, klik sekali ya bisa. Ya. Fill color-nya kita jadikan color. Nah, ini kita jadikan warna yang berbeda dengan merah. Ya, misalnya warna kuning lah, mungkin bisa kontras. Ini bikin dua tebal biar mudah. Nah, kalau ini kelihatan nggak mana yang nggak pas? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya bagian sini nggak pas sini nih. Nah, caranya apa? Ya kita klik aja. Di sini bisa, ya. Atau di sini di pas garisnya bisa, di garisnya bisa juga. Nah, oke, selanjutnya adalah ya kita edit dengan menggunakan reshape tadi, ya reshape tadi dari sini kan anggap saja ini
Ini nggak usah dulu kita apakan. Ini saja. Ya, ini, ya. Saja ini sudah awal-awal dari pembangunan mangrove, nggak apa-apa. Ya, atau mungkin kalau mau rapih. Ya. Oke, anggap saja seperti ini. Anggap saja ini sudah menjadi area mangrove. Nah, yang dikerjakan Suci kenapa bermasalah tadi? Mungkin saja Suci dia bikin ini nggak disambung gitu loh. Jadi bikin lagi kotak baru, bikin lagi poligon baru, gitu nggak Suci? Iya, Pak. Nah, itu makanya jadinya filenya tidak gabung, ya. Nggak mesti seperti itu juga. Ya bisa sih, tapi ya pas dalam analisis nanti kadang-kadang apa namanya tidak select semua, ya. Tidak select semua. Jadi kalau kita ingin menjadikan itu saja, kalau Suci bikin kotak-kotak baru berarti nilainya ada 2 data, 3 data atau beda-beda. Halo, ini apa ini? Terus apa ini? Nggak penting. Apa sih? Kok jadi muncul nih? Oke, udah. Oke, nanti selanjutnya kita bisa lakukan supaya satu data, ini Suci lanjutin aja. Untuk yang lain, teman-teman, lanjutin aja. Ya, ini kan posisinya dalam bentuk reshape, bukan? Kan? Dalam bentuk editornya adalah dalam posisi reshape. Jadi kita lanjutin aja. Klik di sini. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. 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 Ya. Sampai di sini kita perbaiki lagi. Sorry. Berarti nggak terbentuk deh. Ulang. Oke. Salah. Tak ini. Oke, bagus. Ya, pas nutupnya berada bersentuhan lagi dengan ini, dengan yang sedang kita edit. Ya. Nah, serapi mungkin semakin baik. Ya. Ini lokasi yang kita pergi tahun berapa nih? 2000 ini ya, 2018 ya. Nah, teman-teman klik di situ. Nah, baru kelihatan nyambung dia. Ya, berarti bisa nggak sekaligus, tapi akhirnya nyambung dia. Fadil, ada Fadil? Ada Pak. Ngikut nggak? Ikut Pak. Nah, proses terus. Ya. Mau sekaligus lanjut boleh sekalian.
Mhm. Nah, seperti sini. Ikuti terus bentuknya. Ya. Nggak jelas, taruh sini aja. Nggak jelas Pak Mangga, Pak Tambak ini. Pak calon tambak. Ini kelihatan tambaknya semakin mangrove semakin diwabat untuk bikin tambak baru nih. Daerah ini seperti daerah-daerah baru untuk dijadikan tambak. Jadi kalau tidak ada upaya untuk membatasi ekspansi tambak, maka akhirnya mangrove bisa jadi habis. Oke, sampai tutup di sini, ketemu dia. Nah, klik di sini boleh 2 kali dalam untuk memunculkan total dari poligon kita. Nah, sekarang kita sudah punya mangrove, sudah punya garis pantai, sudah punya buffer. Kita save dulu. Oke. Nah, kita sudah punya areal-arealnya ya. Nah, kita lihat dulu mana buffer. Ini buffer, ini yang mangrove existing. Selanjutnya, ya, kita ingin memotong, ya, ingin memotong mangrove existing dengan buffer garis pantai untuk menentukan mana wilayah mangrove existing yang berada di kawasan buffer. Ya, kita ingin memilah. Sebenarnya kita ingin memilah kawasan mangrove existing, ya, existing yang berada di kawasan buffer. Oke. Caranya gimana? Klip. Klip. Apa yang mau diklip? Mangrove existing. Ya. Pemotongnya apa? Apa pemotongnya? Garis pantai buffer, Pak. Buffer. Nah, ini lokasinya mana tempat latihan kita, praktikum kita. Ya. Mangrove existing clip. Ya. Ini kosong saja, maka kita akan klip dulu. Oke. Setelah masuk datanya, klip. Potong. Nah, ya, sekarang kita sudah punya. Oke. Ini garis pantainya kita mangrove. Ini kan garis pantai buffer. Buffer ini total buffer. Kita bedakan warnanya dulu ya. Warnanya jadi apa ya yang bagus ya. Bolehlah ini lah. Terangnya. Oke. Ini khusus wilayah ya, khusus wilayah mangrove yang berada di daerah
buffer zone 300 meter ya. Nah, sementara yang ini adalah buffer zone-nya. Dan mangrove existing-nya adalah yang ini. Ya, kita ganti mangrove existing dengan warna kita oke, kita kembalikan warna menjadi hijau yang agak kuat lah. Oke, itu yang apa? Yang ininya outline-nya mungkin biasa saja. Kecil. Oke. Nah, ini existing mangrove existing dan ini mangrove yang berada di buffer zone. Nah, sekarang kita ingin tahu ya wilayah tambak yang masuk ke dalam buffer zone. Ya. Wilayah tambak yang masuk ke dalam buffer zone. Caranya gimana? Ya, ini berarti buffer zone. Ya, di dalamnya ada tambak juga, ada mangrove juga. Nah, berarti yang perlu kita ketahui adalah yang wilayah ini yang di luar warna hijau ini. Ya, betul nggak? Ya, tambak yang berada dalam buffer zone berarti adalah yang hijau, yang ungu ini, ungu muda ini di luar warna hijau mangrove. Nah, itu yang akan kita ketahui. Yang ini berapa luasnya dan yang ini juga berapa luasnya, yang khusus mangrove yang berada di buffer. Ya. Nah, itu bisa kita ketahui. Caranya bagaimana? Kita bikin union. Makanya kita bikin union. Ya. Ini file sendiri, ini file tersendiri. Dua file, dua data. Ya, dua data kemudian kita gabung antara mangrove existing clip, ya, mangrove existing yang dipotong ini, yang berada di kawasan buffer zone dan garis pantai ini kita gabung. Ya. Nah, cara gabungnya adalah dengan union. Nah, maka kita gabungkan dua data tadi itu adalah data mangrove existing clip. Ya, data ini. Mangrove existing clip. Kita gabung. Kita tambahkan datanya apa lagi? Data garis pantai buffer. Garis pantai buffer. Nah, maka hasilnya di mana? Outputnya kita simpan di mangrove existing clip union. Ya, ini aja kita pakai, tapi simpan posisinya di mana? Di folder kita. Ya, folder kita. Oke, selanjutnya gimana? Kita dapatkanlah ininya, hasilnya. Kita okekan saja. Karena datanya sudah masuk semua, karena dua ini yang kita gabung, kita unionkan. Ya, overlay namanya, union berarti overlay. Ya. Nah, maka kita lihat. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita lihat, kita tutup dulu ini sebentar. Kita lihat ini datanya berapa. Kalau melihat jumlah datanya berapa, kita lihat di sini, open attribute table. Hanya satu data, ya, satu data. Satu data. Kalau kita select satu data dari satu selected, ya. Oke. Nah, yang buffer zone, kita lihat berapa data. Hanya satu data, ya. Jaraknya 300 meter. Satu data. Sementara yang ini, yang setelah kita gabungkan antara satu ini dengan ini, berapa datanya? Nah, ada dua data, ya. Nah, datanya mana saja, ya?
Oke. Nah, ini datanya mana? Nah, ini kawasan yang mana nih? Tambak apa mangrove nih? Tambak, Pak. Ya, tambak. Kalau ini Mangrove. mangrove. Nah, selanjutnya apa? Kita ingin memasukkan data land use-nya. Nah, supaya nggak salah-salah. Caranya gimana? Ya, ini kita tambahkan kolomnya dulu. Kolomnya adalah add field namanya. Ya, apa ininya? Land use. Land use. Ya, tipe datanya kalau land use-nya adalah ada yang short integer, long integer, float, double, text, data. Nah, karena kita ingin menambahkan isinya adalah ini tulisan, maka kita bikin teks. Land use berarti kan punya tulisan, ya. Kita panjangnya 50, ya bolehlah standar aja nggak apa-apa. Yang penting bisa kita menulis tambak, bisa kita menulis mangrove, ya. Nah, ini kita masukkan, kita okekan. Oke. Nah, kemudian kita ingin tahu luasnya juga kan? Bisa kita tambahkan luas. Tambahkan lagi data field, tambah kolom satu lagi. Luas. Ya. Nah, kalau luas ini kan bisa jadi dalam 1 hektar berarti kan ada datanya yang banyak, ada berkoma-koma ya. Sekian 10 hektar 10,83 hektar misalnya. Maka datanya bisa dalam bentuk float, bisa untuk double, tapi saya bisa kadang-kadang mungkin pakai double aja. Ya. Sorry, ini lupa. Mau begini apa? Luasnya dalam hektar, kita kasih tahu hektar langsung. Ya. Biar apa datanya jelas. Satuannya hektar. Kita oke kan? Oke, ya. Oh, nggak boleh begini. Nggak boleh pakai tanda apa? Tanda kurung. Oke, kita ganti. Adalah kalau nggak boleh, serah lu dah. Mau lu apa ya serah, gua jabanin. Oke, luas H. Oke, nggak ada masalah, lanjut ya. Luas H. Nah, gimana caranya? Selanjutnya adalah kita ingin menghitung atau mengedit. Sekarang kalau kita edit, ya, nah kita edit misalnya di sini apa ini? Oh, berarti ini adalah tambak. Bisa nggak kita isi tambak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena posisinya masih editornya masih off, ya. Maka kita harus hidupin editornya dulu. Start editing. Apa tadi yang mau kita perbaiki? Genion ini kan? Oke. Genion. Maka selanjutnya kita bisa kembali lagi ke sini. Yang mau diedit. Klik kanan, open attribute table. Silakan Anda isi, ya, isi datanya, ya. Saya ini. Nah, ini bisa diisi. Tambak in buffer. Nggak usah, tambak aja. Tambak aja. Nah, terus saya ini mangrove. Ya, bisa diisi langsung. Mangrove. Mangrove. Oke lah, nggak apa-apa. In 300. In buffer. In buff. 300 meter. Kita isi juga yang ini. Tambak. In buff 300. Oke. Nah, kita sudah punya datanya. Ini mangrove, ini tambak.
Nah, luasnya gimana caranya nyarinya? Gampang saja. Untuk mengetahui luas kita tinggal ya. Jangan di select dulu. Kalau select berarti yang dihitung hanya luasan itu saja. Ya. Kalau yang kita select berarti yang akan kita hitung adalah luas yang di select. Tapi kalau kita ingin menghitung semuanya dua data ini, maka jangan kita select. Ya, di sini klik kanan calculate geometry. Ya, calculate geometry. Area. Ya, area. Ini jangan lupa. Apa unitnya? Unitnya adalah hektar. Ya. Maka klik saja. Hitung sendiri dia. Ini adalah 211,7 hektar. Khusus untuk kawasan mangrove-nya saja. Yang tambak yang akan dirubah kembali atau dijadikan mangrove kembali, ya, ada sekitar 98,28 hektar, ya, yang akan kita reboisasi, yang akan kita kembalikan, kita hijaukan kembali agar bisa terbentuk apa? Total sabuk pantai selebar 300 meter dengan fungsi tutupan lahannya adalah mangrove. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti kah? Ya, Pak. Bisa Fadil? Fadil? Mawan masih ngikut? Masih, Pak. Agoy? Masih di sini, Pak. Masih? Oke. Nah, kita sudah selesai ini. Berarti tinggal apa? Ya, ini berarti kita cuma tinggal menampilkan, ya, menampilkan, ya, tentu kita ingin menampilkan warna yang berbeda di sini. Mana yang tambak, mana yang ini, mana yang mangrove. Ya, caranya apa? Dengan klik kanan properties, ya. Kemudian kita ambil simbologi sini ya. Simbologi. Ada kategorinya, kita ambil kategori. Nah, mana kategori yang ingin kita tampilkan? Kita tampilkan adalah land use. Ya, karena kita ingin melihat land use-nya. Nah, kita add all value. Ini kita kosongkan saja. Mangrove. Warnanya apa? Warnanya mungkin warnanya agak apa sedikit. Oke. Itu saja. Kemudian oke. Ini tambak warnanya apa? Warnanya mungkin agak-agak biru-biru gitu deh. Iya. Ya. Biru nggak sih tambak tuh warnanya? Hitam aja, Pak. Itu. Coklat, Pak. Itu nggak asik warna hitam tampilinnya. Warna apa tadi? Maunya? Ini aja lah. Nah, ini Kak. Kurang asik ya hijaunya. Tapi bersama dengan ini nanti kita ganti warna. Ya. Oke. Nah, kemudian baru kita oke kan. Nah, kelihatan sekarang bedanya. Mana yang warna, mana yang mangrove, dan mana yang ini. Dan kita juga sudah punya luasnya masing-masing. Ya, luasnya masing-masing kita mangrove indoor dan mangrove existing. Existing kita ganti ke warnanya yang bukan. Enggak. Sorry. Ini nggak usah. Yang perlu kita tampilkan itu adalah ini mangrove di buffer, kemudian tambak di buffer, dan kemudian mangrove existing. Mangrove existing ini warnanya apa ya? Warna kita cari warna lain aja deh. Ya, warna
Nah, sekarang mangrove existing ini kita juga bisa ukur nih berapa luasnya nih. Yang di daerah Pasir Sakti ini saja. Ya. Oke, kita tambah, oh sorry, posisinya dalam editor ya, tadi kita stop editor dulu. Edit, save, dan stop editor. Maka ini kita, pada saat dia posisi editornya hidup, ini nggak bisa ditambahkan. Maka add field, luas. Ya. Dan luas, kemudian hektar. Kita bentuk di double. Oke. Nah, kemudian ini bisa langsung kita kalkulasi geometri luasnya, yes. Ini hektar. Nah, yes. Totalnya 89,447 atau 0,45 hektar. Nah, selanjutnya kita bisa selanjutnya kita ini kan kita bisa tampilkan, kita bisa layout ya. Kalau mau layout di sini ini kan, kalau ini ada modelnya model, sekarang kita pada ada model data view, kita ingin membuat layout seperti peta sebenarnya ya, layout. Nah, layout karena gambar kita tuh gambar vertikal, maka kita ambil potret aja ya. Pemetaan kita ini pemetaan vertikal, kita ambil potret aja ya. Kertasnya ukuran berapa nih? Kertasnya ukuran, lihat dulu, ukuran A4. Oke, bagus, potret pas. Nah, tinggal kita sesuaikan ya, sesuaikan yang mau kita ambil ini saja. Oke. Nah, nah, kita sampai jam berapa sih sebenarnya ini? Kalian udah kuliah jam berapa? Halo? Ada kuliah jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3. Mau diselesaikan sekarang atau gimana nih? Mau tinggal setengah jam lagi nih? Mau terus? Oke, yang mau terus silakan, yang mau ada kegiatan lain silakan, nggak apa-apa ya. Tapi nanti ini kan ada videonya nih, bisa diapakan. Tapi kalau mau lihat secara langsung boleh. Itu aja. Nah, sekarang kita tinggal melakukan memperbaiki layoutnya ya. Perbaiki layout. Ini kita geser sedikit. Ini kita geser agar kita bisa menampilkan ininya, ya, menampilkan lokasi apanya di sini, keterangan peta, ya, keterangan peta kita bisa tampilkan di sini. Nah, misalnya kita memasukkan judul peta, kemudian skalanya, lambang utara selatan, legend peta, kemudian indeks peta, gitu loh, indeks peta, kemudian sumber peta, gitu loh kan, dan juga kemudian pembuatnya, ya. Nah, kita kemudian menampilkan apa lagi ya? Oh, ini kotak untuk sumber peta, data informasi peta, ya. Untuk sumber informasinya kita ambil di sini, taruh di sini. Oke. Warna kita perbaiki dulu, warna dasarnya jadi putih aja. Oke, ini. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah bisa sedikit. Selanjutnya kita pasang grid-nya. Nah, sebenarnya ini apa namanya, bagusnya sih kalau bisa kita potong yang ini nih. Jadi kita bisa hanya membatasi
daerah ini saja. Ya, yang kita ambil gambar yang bagian daratnya, lautnya nggak kita ambil. Tapi mungkin ini di pelajaran berikutnya saja lah, karena kita nggak punya waktu sekarang untuk kerjaan itu. Ya, ini kita lanjutkan sekarang dengan memasang grid-nya atau koordinatnya. Ya, kita klik dulu, kemudian kita properties. Ada grid, bikin new grid. Ya, ini kita default graphical. Kita coba 30 dulu. Ya, 30 second. Next. Finish. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau mau bikin 30 atau mau bikin yang apa? Ya, kita mau ganti yang satu. Kita coba ya. Nggak apa-apa, kita coba-coba aja. Ini 1 menit. Ininya kosong. Apakah terlalu lebar kotaknya? Kita lihat dulu. Oke. Nggak terlalu lebar, tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, cuman ininya kalian lihat ya terlalu kecil. Dan ini juga posisinya horizontal. Kita maunya ininya vertikal, ya supaya lebih cantik. Caranya adalah memperbaiki dulu. Jadi properties dari grid tadi. Oke, kita jadikan apa? Orientation, ya apakah vertical label? Kita mau vertical label itu di mana? Posisinya di kiri dan kanan. Oke, good. Nah, langsung berubah dia kan? Dan ini juga sudah cukup jelas fontnya. Sampai di sana dipahami? Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ini. Insert. Misalnya kalian mau tambahkan 50 ini. Logo Unila. Nah, oke. Diatur aja sedemikian rupa agar bisa lemah. Ya. Kemudian kalian garisin di sini. Line garis. Oke. Ukurannya berapa? 1. Push. Nah, ini di copy aja. Copy paste. Nah, misalnya di sini taruh nah, bisa ditambahkan di sini adalah teks judul peta. Ya, misalnya peta apa namanya peta judulnya nih? Peta rencana apa ya, misalnya peta rencana sempadan pantai. Ya. Oke. Nah, peta sempadan pantai. Informasinya, oke. Peta sempadan pantai apa lupa saya nama judulnya. Oke.
dan penanaman mangrove dan penggunaan lahan pada area sempadan. meter di Kelurahan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Oke, good. Nah, ini skalanya kita bikin skala ya, 30.000. Ribu. Oke, skala 1 banding 32.000. Ya, bisa tambahkan di sini. Insert text skala 1 banding 32.000. Oke. Di sini. Skalanya dikecilin dikit hurufnya. Ini hurufnya sedikit jadi berapa ya? Jadi 8 ya. Lalu mana nih? Masih ini deh, mikir. Oke. Apaan? Oke. Nah, apalagi yang mau ditambahkan? Ditambahkan adalah apa yang lagi ditambahkan? Tambahkan yang perlu kita tambahkan di informasi yang lain adalah ini not areanya, petunjuk utaranya, yang mana terserah kalian ya. Yang simple, yang biasa bisa saja. Mau di sini taruhnya boleh, kamu taruh di sini juga bisa ya. Properties, kalau di sini nggak kelihatan ya karena ada line, maka bisa kita ganti menjadi putih atau pindahkan ke sini. Bisa kita coba ya, putih. Nah, bisa di situ kayak gitu posisinya ya, atau di sini dengan ini, atau kita posisinya kita kembalikan ke hitam. Balik ke hitam. Oke, sini ya, kita tambahkan di bawahnya scale bar-nya ya, scale bar stylenya pakai salah, bukan itu saja ya. Labelnya meter, dimana labelnya posisinya after label atau below center boleh. Oke. Nah, ini bisa kita pasang di sini, kirim dikit.
Oke, nggak bagus nih kiri kanan. Ini ada kiri kanan. Kita ganti. Gambarnya divisinya. Oh, macet ya. Ya, oke, kita ganti aja. Scroll bar. Ini kiri kanan dia, kita nggak mau kiri kanan, satu arah aja. Oke, boleh. Properties, below center. Ini meter aja. Nggak terlalu jauh, 1 kilometer, meter aja. Kilometer. Nggak apa. Oke. Yap. Suara saya kedengeran nggak? Kedengar, Pak. Terdengar, Pak. Posisikan di tengah. Enak dilihatnya. Kalau belum ke tengah, dibikin ke tengah. Nah, di sini lanjutnya kalian bisa isi dengan misalnya informasi tentang apa namanya, misalnya ya sistem koordinat misalnya, sistem koordinat. Aduh, salah. Sistem koordinat. Oke. PGS 1984 zona UTM. Kita UTM tadi kan, zona berapa? Zona berapa, masih ingat? 48S. 48S. Tambahkan sini informasi petanya. Kemudian karena terlalu besar, kita kecilin sedikit. Berat ya. Come on. Oke. Nah, 8S. Kemudian kita tambahkan ya. Datum. Misalnya datumnya adalah ini. Apa ya? Kita lihat ini. Informasi petanya. Source. Projected BM projection. Datum D. Nah, ini properties ya, datum. Oke, kemudian apa lagi informasi yang mau ditambahkan? Nah, tambahkan situ. Oke, mau tambahkan lagi, silakan. Ini apalagi tambahkan informasinya di sini. Apa ya?
Oke, kemudian projection transverse Mercator. Oke, projection. Projection. Dah, itu aja cukup. Nah, kita tambah informasi di sini. Lalu di bawahnya kita bikin ini. Indeks peta. Kita lupa, kita oke. Nah. Oh, sorry, di bawahnya adalah jangan lupa legend peta. Ya, yang mau kita tampilkan mana? Yang mangrove ini. Kemudian mangrove existing clip ya, union, kemudian mangrove existing. Cuma itu aja yang mau kita tampilkan. Yang lain kita ganti kampungnya. Pelangkan saja. Oke, next. Next. Halo. Mana nih? Kemacet ya? Oke, border nggak usah. Nggak usah, next aja. Sudah. Legendnya sudah muncul. Nah, oke, kalau nah ini misalnya kalau kalian nggak suka bunyinya ini kita ganti, ya. Ini kita ganti dengan kita ganti dengan apa? Tutupan lahan. Nah, cara gantinya mana? Di sini. Nah, ini kita ganti. Tutupan lahan. Tutupan lahan atau land use dalam sempadan. Panjangan tapi ya. Coba aja. Wis. Panjang lebar dia. Ya. Dah. Oke. Nah, kemudian oh, ini ada juga land use-nya. Double-double. Nggak apa-apa lah. Nah, cuma di sini nggak ada data nilai luasnya. Tuh nggak? Luasnya nggak ada di sini. Maka caranya kita harus isikan luasnya di situ. Nah, berapa luasnya? Ya. Nah, karena sudah bunyi sempadan partai ini, ya, ini kita edit aja. Cara ngeditnya di sini. Ya. Sini simbologi, ya. Nah, ini kita ganti mangrove dalam kurung luas. Mangrove sempadan luas L sama dengan di datanya ini 3 2 sama dengan 2 sama dengan kita cek datanya dulu. Ya, kita oke saja dulu datanya berapa, luasnya tinggal kita isikan. Luasnya berapa tadi? Ya. Tambak
mangrove 211,7. Dua satu satu koma tujuh 98, lagi mangrove ya 211,7 hektar. Kemudian ini nah, ini kemudian nggak sama ininya. Ya. Ini terlalu tebal kali ini. 0,4. Nah, sama, tebalnya sama berarti. Nah, mangrove existing berapa luasnya tadi? 289,4. Ya, 289,4. Sudah. Masukkan. Ini ya. Tunggu dulu, gimana cara masukinnya? Tadi ini 4 ya. Oke. Mangrove existing. Luas 289,4 tadi kalau salah. Hektar. Oke. Nah, udah. Cuma ID ini gimana ngilangin ya, lupa saya nih. Oke, selanjutnya adalah indeks peta. Bisa indeks peta. Oh, nggak sempat ngerjain ini. Yang kali aja. Kemudian di sini diisi dengan nama. Sumber, sorry. Sumber. Nah, kalian bisa isi dengan sumber peta. Insert sumber peta. Sumber peta. Waduh. Ada endorsement-nya. Nih, baru di sini ditambahkan terakhir. Dibuat oleh Oke. Nah, ini bisa diisi oleh dia tugas misalnya tugas pemodelan program studi ilmu kelautan dibuat oleh nama NPM tahun
Oke. Beres. Ya. Ini sumber petanya kalian isi di mana sumber petanya yang belum ada. Sumber petanya adalah oke. Nah, ini sumber petanya adalah citra satelit SAS Planet. Kemudian apa lagi sumber petanya? Citra satelit SAS Planet. Oh, enggak, itu aja berarti. Ya. Nanti kalian atur-atur aja kalau misalnya terlalu ketinggian, ya, terlalu padat di atasnya, geser ke bawah. Misalnya terlalu padat di sini, geser ke bawah. Ya, bisa digeser ke bawah. Yang penting tidak merusak ya penglihatan. Nah, kita sebenarnya ada insert peta tapi nggak sempat kita kerjakan hari ini. Ya, mungkin pertemuan berikutnya akan kita coba untuk ada tambah indeks peta di sini. Ya, sampai di sana cukup. Ada lagi pertanyaan? Nah, tinggal di save ya. Excel save-nya adalah export map. Ya. Export map tampilan 300 dpi juga lebih apa namanya? Gambar lebih jelas. Kita kemudian kalian simpan di folder yang ya mana yang ini. Oke. Misalnya apa namanya? Peta. Apa namanya? Peta sempadan partai. Peta land use sempadan partai. JPEG aja ataupun PDF nggak apa-apa ya, JPEG atau PDF. Oh, kita save. Ya. Ini hari kumpulan deh. Oke, cukup? Bisa dipahami? Enggak, nanti dibagi ininya, dibagi videonya. Gimana kok nggak ada tanggapan? Ferdina? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Mungkin nanti lebih ke ngerjainnya lagi sih untuk lebih pemahamannya. Nah, oke. Oke, saya pikir cukup untuk yang ini. Ya, ini adalah termasuk yang dasar ya, yang mesti dipelajari. Bagaimana sampai kalian bisa menampilkan layout petanya, ya, memproses petanya, geoprocessing. Ada tadi kita belajar tadi tentang buffer, flip, sama union, ya. Besok kita sampai belajar tentang apa namanya merge, dissolve ya. Ada intersect juga yang belum dipelajari. Dan ada proses-proses lainnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ.